Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam kelas 6B, yaitu Bapak Abdul Ghafur SAGMA, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan teman kelas 6B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran yang berhubungan dengan lughat, yang tertera di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan atau menjelaskan tafsir Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Akan tetapi saya akan membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW, serta taatilah kepada ulil amri di antara kamu. Nah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau kepada Al-Quran dan kembalilah kepada Rasul dan As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu yang lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, itulah ayat Al-Quran tentang ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tafsir dari ayat tersebut, bahwasanya ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul itu merupakan dua ketaatan yang tidak boleh dipisahkan. Yang dimaksud pada ayat ini, ulil amri yang dimaksud pada ayat ini yaitu para pemimpin. Nah, maka kita harus menaati para pemimpin itu dalam perkara yang tidak melibatkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika berlaku perintah daripada pemimpin itu yang berlawanan dengan pengajaran agama, maka tidak boleh ditaati sama sekali. Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini bermaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk memanfaati pemimpin hanya di dalam yang tidak melibatkan kemaksiatan, karena para pemimpin itu mempunyai atau bertanggung jawab untuk melaksanakan segala yang dipertanggungjawabkan dalam agama Allah, dan mereka pula yang bertanggung jawab untuk memimpin umat manusia ini, untuk memastikan umat manusia ini untuk mengambil berat apa saja kepentingan umat ini. Maka apabila seorang pemimpin itu tidak ditaati oleh umatnya, pasti akan membawa kepada ketidakstabilan dan seterusnya kehancuran suatu umat tersebut. Nah, maka dari itu dalam ayat ini Allah mengulangi dua perintah, yaitu pada kalimat atiullaha wa atiur rasul, yaitu kepada perintah Allah dan Rasul, tetapi tidak mengulangi perintah kepada ulil amri. Nah, di sini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat, yaitu dengan pemimpin itu tidak memerintahkan kepada suatu yang berlawanan kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasul. Nah, ada pula yang mengatakan ulil amri di sini itu merujuk kepada para ulama yang mendidik manusia
kepada ma'ruf dan mencegah mereka kepada munkar. Nah, selain itu dikatakan juga pada pengulangan kata atiullaha wa atiur rasul itu dilakukan atau diulang sebanyak 2 kali. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwasanya menunjukkan Rasulullah SAW itu perlu ditaati walaupun apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak tertulis dalam Al-Quran, karena baginda Nabi itu tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu dan menunjukkan ketaatan dan menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada ketaatan kepada ulil amri. Maka dari itu kata ati Allah wa ati Rasul itu maka dari itu ati Allah wa ati Rasul itu diulang sebanyak 2 kali, dan kata ati'u kepada ulil amri itu tidak diulang. Nah, apabila terdapat suatu perselisihan di antara mereka atau di antara umat manusia itu yang melibatkan perkara-perkara agama atau perkara dunia, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka apabila tidak melaksanakan atau tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka catatlah keimanan orang tersebut. Nah, kalimat di dalam ayat surat An-Nisa ayat 59 itu terdapat ayat yang berbunyi in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ayat tersebut merupakan kalimat yang sangat jelas dan sangat dipaparkan untuk kita selalu beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Maka apabila terjadi perselisihan terhadap perihal dunia maupun perihal agama, maka merujuklah kepada kitab Allah atau as-sunnah Rasul gitu. Harus juga dipahami kalimat tersebut di dalam ayat tersebut terdapat kalimat ta'wilah. Nah, kalimat ini bermaksud di dalam tafsir wa ta'udih, yaitu sesuatu yang diperjelaskan. Maka bermaksud perbuatan tersebut itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan jika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan sesuatu hal yang lebih baik diperintahkan kepada umat manusia. Nah, itulah tafsir Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, saya akan membacakan kembali ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika ada 2 golongan orang-orang mukmin yang bertikai, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah kedua golongan tersebut dengan secara adil. Bersikap adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, kemudian setelah saya membacakan surat Al-Hujurat ayat 9,
di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir dari ayat tersebut, yaitu Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan menyerukan kepada hambanya untuk senantiasa mentransformasikan kedamaian di dalam kehidupan. Nah, Islam itu tidak menginginkan kita para umat manusia itu menjadi sumber perselisihan dan hilangnya kerukunan. Islam juga memerintahkan kepada umat manusia agar senantiasa mengedepankan islah sebagai solusi utama jika terdapat perselisihan. Nah, jika ada dua kelompok dari orang mukmin yang berselisih, maka bereskanlah atau damaikanlah oleh kalian, wahai orang-orang mukmin, dengan mengajak mereka untuk menentukan ketaatan kepada kitab Allah dan as-sunnah Rasulnya. Nah, jika salah satu dari golongan tersebut atau umat tersebut yang bertikai sudah melewati batas dan tidak mau berdamai, maka perangilah sampai golongan tersebut balik kepada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, apabila telah kembali, maka damaikanlah mereka dengan berbuat adil. Sesungguhnya berbuat adillah dalam menghukumi urusan di antara kalian supaya tidak melebihi hukum Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum. Nah, hal tersebut merupakan sikap kita memiliki sikap mencintai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara makna yang nyatanya sebagaimana layaknya sifat Allah, yaitu Maha Kuasa dan Maha Suci. Nah, di sini yang saya pelajari, saya baca bahwasanya Wahbah Zuhaili ini menyebutkan alasan kenapa ayat tersebut itu awalnya digunakan dengan atau menggunakan huruf in. Nah, di sini huruf in tersebut itu menunjukkan bahwasanya tidak sepatutnya kita selaku umat Islam itu saling berperang, karena Allah tidak menyukai peperangan, akan tetapi Allah itu menyukai perdamaian. Nah, cukup sekian tafsir yang bisa saya jelaskan yang mengenai lughat, yaitu tentang pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.